proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Masa yang dinanti selama ratusan tahun itu akhirnya datang juga. 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan dirinya merdeka sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, belum genap 1 bulan usia kemerdekaan, Indonesia langsung mendapat cobaan yang berat. Tentara sekutu yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta berupaya melakukan upaya diplomatik untuk mendorong tentara sekutu bekerja profesional, hanya mengurus tahanan saja dan tidak mengutak-ngatik status kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno galau. Ia menghitung jika sampai terjadi peperangan, secara matematis tidak akan mungkin bisa mengalahkan sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan keahlian militernya lebih memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Roisul Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Tujuannya meminta fatwa Kiai Hashim tentang hukumnya berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Kiai Hashim lantas memanggil Kiai Haji Wahab Hasbuloh dari Tambak Beras, Jombang. Kiai Wahab diminta mengumpulkan ketua-ketua NU se-Jawa dan Madura untuk membahas persoalan ini. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil istikharah para kiai utama NU, esok siangnya, tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian dikenal dengan istilah Resolusi Jihad NU. Pertama, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam membela kemerdekaan Indonesia layak dianggap syuhada. Ketiga, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati. Jihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan, membela agama Islam atau menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan upaya mempertahankan kehidupan masyarakat muslim yang diserang terlebih dahulu. Peperangan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan setan, berjuang melawan orang kafir dan orang munafik, mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, kesungguhan dalam mengerahkan segala kemampuan. Jihad juga dapat diartikan sebagai kesungguhan dalam mengerahkan segala kemampuan, baik dalam peperangan, perkataan, maupun dalam melakukan segala sesuatu yang disanggupi. Maka, jihad harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kedamaian dan melarang keras segala bentuk kekerasan. Cerita tadi menggambarkan arti jihad pada masa itu. Pada masa ini, jihad bisa dilakukan dengan menuntut ilmu. Maka, kami akan menampilkan gambaran jihad yang bisa dilakukan pada masa sekarang, yaitu perjuangan seorang pelajar. Selamat menyaksikan.
belasan tahun belajar, kritis mengasah nalar, tajam bak duri mawar. Coba, pasal 33 ayat 3 apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya elah, anak pinter. Maju tak gentar membela yang benar, suara dan keinginan rakyat kan terdengar, mengubah Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila, mengubah Indonesia sampai jiwa kita merdeka, mengubah. Jadi dia mah enak. Dasar anak orang kaya. Apa sih? Gitu aja bangga. Alay. Selama ini ku diam, semuanya terpendam, ingin ku hidup tentram, namun bayangan itu datang, didesak, dirusak, sesak, kala tidur dan lelahku, di waktu terjagaku, kenangan itu kelabukan jiwaku. Mengapa terjadi realita? Mengapa mereka terlalu banyak berbicara tanpa mengetahui fakta sebenarnya? Apa? Enak katamu? Mungkin hanya manisan tersebut yang terlihat di matamu, tanpa merasakan rasa sakit perjuangan yang kuhadapi. Sekarang semua terasa redup perlahan. Aku dilema, rasanya percuma. Apakah semuanya kan sia-sia, atau tetap ku tempuh saja? Kesana kesini Ini adalah perjuangan, pengorbanan, dan ikhtiarku. Lelah, tapi ku sadar masih banyak mimpi yang harus diraih. Kelak kan ku persembahkan kesuksesan ini kepada kedua orang tuaku tersayang. Mungkin waktu akan menentukan jawabannya sampai berakhir jua. Aku dilema, rasanya percuma. Apakah semuanya kan sia-sia, atau tetap ku tempuh saja? Kesana kesini semuanya tanda tanya. Pilihanku akankah jadinya berbahaya? Mungkin waktu akan menentukan jawabannya sampai berhasil jua. Jatuh bangun bagiku itu sudah biasa, tapi kali ini ku jadi gundah gulana. Mungkin waktu akan menentukan jawabannya sampai berakhir jua. Tetapi takdir berkata lain. Ayah, ayah, ayah. Dan jangan bersedih hati bahwa kalian menuntut ilmu. Bapak, Ibu guru adalah orang tua keduamu, dan Madrasah Aliyah Ma'arif 06 adalah rumahmu. Ayo, kita bangkit kembali. Mengubah Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila, mengubah Indonesia sampai jiwa. Aku santri, aku bisa. Di pondok kudapatkan, kepada dunia kubuktikan.